Coba bayangin, kita ke supermarket tapi barangnya diacak-acak begitu aja tanpa ada pembagian kategori. Itu bakalan ribet banget kan? Nah, sama kayak gitu dengan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ada jutaan spesies, dari yang imut-imut sampai yang serem-serem. Makanya nih, para ilmuwan ngebikin suatu sistem yang namanya klasifikasi supaya nggak bingung. Penasaran gimana caranya? Kita bakalan bahas full bab klasifikasi. Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah Biologi TV. Calon pembelajaran sains terlengkap dan gratis di Indonesia. Tapi buat wujudin itu gue butuh bantuan dari kalian para donatur jempol. Bantu subscribe channel ini, like setiap video yang udah kalian tonton, dan tinggalin jejak berupa komen. Komen apapun walaupun cuma absen. Karena itu bakalan ngebantu banget channel ini untuk disebar ke banyak orang. Dan tentunya ini bakalan jadi amal jariah juga buat kalian yang ngebantu gue. Thank you untuk para donatur. Kita lanjut ke materinya. Dari klasifikasi, yaitu dimulai dari awal mula terciptanya klasifikasi hingga sistem klasifikasi yang paling baru. Karena sistem klasifikasi ini selalu berkembang ya setiap masanya. Ini disebabkan oleh perkembangan peradaban manusia yang menemukan organisme-organisme baru. Nah, kita akan bahas dari awal terciptanya klasifikasi. Awal mula klasifikasi itu oleh Aristoteles ya, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi dasar klasifikasi oleh Aristoteles ini itu didasarkan kepada kenampakan luar organisme. Aristoteles membagi menjadi dua kelompok makhluk hidup, yaitu kerajaan Plantae atau tumbuhan dan juga kerajaan Animalia atau hewan. Ciri dari kerajaan tumbuhan itu memiliki dinding sel, berklorofil, dan mampu berfotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Sedangkan ciri dari kerajaan Animalia atau hewan itu tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Nah, jadi itu ya awal mula dari klasifikasi, yaitu awalnya klasifikasi itu dikelompokkan menjadi dua kelompok saja ya. Nah, seiring berkembangnya zaman, Carolus Linnaeus pada tahun 1735 itu berpendapat atau mengubah sedikit klasifikasi, yaitu dengan dasar persamaan struktur atau penyusun tubuhnya. Jadi Linnaeus membagi menjadi dua kingdom sama seperti Aristoteles, yaitu dunia tumbuhan dan juga dunia hewan, Plantae dan Animalia ya. Jadi dunia tumbuhan menurut dia adalah semua organisme yang mempunyai dinding sel kaku atau keras karena tersusun atas selulosa dan mempunyai kemampuan berfotosintesis serta tidak berpindah tempat. Jadi ada penambahan struktur ya, struktur atau penyusun dari tubuh makhluk hidup itu. Terus dunia hewan atau Animalia menurut beliau adalah semua organisme yang tidak memiliki dinding sel dan mempunyai kemampuan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan adanya alat gerak. Nah, jadi gitu ya. Jadi perbedaan antara Carolus dan Aristoteles itu hanya berbeda di dasar pengklasifikasiannya. Di klasifikasi Carolus itu ditambahkan persamaan struktur ya, atau penyusun tubuh makhluk hidup itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1834 sampai 1919, Ernest Haeckel itu membagi makhluk hidup menjadi 3 kingdom. Ini didasarkan pada morfologi dan fisiologi mikrokosmos. Karena pada zaman itu makhluk hidup yang berukuran mikro itu baru ditemukan, sehingga terbentuklah kingdom baru, yaitu kingdom Protista. Jadi pada sistem klasifikasi ini memiliki 3 kingdom atau 3 kerajaan, yaitu Protista,
Plantae, dan Animalia. Di sistem klasifikasi ini, Protista memiliki ciri-ciri uniseluler dan prokariotik ya. Uniseluler adalah makhluk hidup yang memiliki satu sel saja, sedangkan prokariotik adalah makhluk hidup yang di dalam selnya itu tidak memiliki membran atau tidak dibungkus oleh membran inti selnya itu. Nah, sedangkan kingdom Plantae dan Animalia dalam klasifikasi ini itu memiliki ciri-ciri tambahan, yaitu eukariotik multiseluler atau memiliki membran sel dan selnya lebih dari satu. Nah, kalau untuk perbedaan Plantae dan Animalia itu sama seperti klasifikasi sebelum-sebelumnya ya. Selanjutnya pada tahun 1939 klasifikasi itu dikembangkan atau diubah oleh Edward Catton. Edward Catton ini mengklasifikasikan makhluk hidup itu dengan dasar bagaimana cara memperoleh nutrisi dan ada atau tidaknya membran yang membungkus inti sel. Seperti yang tadi ya, prokariotik dan eukariotik. Tetapi di sini Catton itu menggunakan eukariotik dan prokariotik sebagai dasar dari sistem klasifikasinya. Sehingga Catton membagi makhluk hidup menjadi dua domain. Domain adalah tingkatan yang lebih tinggi dari kingdom ya. Domain yang pertama adalah prokariotik dan yang kedua adalah eukariotik. Eukariotik dibagi menjadi beberapa kingdom, yaitu kingdom jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Setelah itu pada tahun 1969 Robert H. Whittaker itu mendasarkan klasifikasi berdasarkan pada 3 kriteria utama, yaitu tipe sel, tingkatan organisme, dan tipe nutrisi. Whittaker ini membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, 5 kerajaan, yaitu Animalia, Plantae, Fungi, Protista, dan Monera. Masing-masing memiliki ciri berdasarkan pada 3 kriteria utama tadi. Kingdom Monera memiliki ciri prokariotik atau tidak memiliki membran sel ya. Nah, di kerajaan Monera ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Archaebacteria dan juga Eubacteria. Secara umum, pengertian Archaebacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik, tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok eukariotik ya. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani yaitu archaeo yang artinya kuno. Sehingga Archaebacteria sering disebut dengan bakteri purba ya. Sedangkan bakteria secara umum pengertiannya adalah organisme uniseluler atau bersel satu yang inti selnya itu tidak memiliki membran atau dibungkus oleh membran ya. Jadi bersifat prokariotik. Sedangkan ciri Protista dalam klasifikasi ini adalah uniseluler atau multiseluler asalkan eukariotik. Biasanya makhluk yang berukuran kecil ya. Terus fungi itu cirinya yaitu eukariotik, heterotrof, tidak berklorofil, dinding sel dari zat kitin. Untuk Plantae cirinya uniseluler atau multiseluler, sifatnya eukariotik dan autotrof. Dan yang terakhir adalah Animalia. Itu memiliki ciri multiseluler, eukariotik, heterotrof. Selanjutnya, klasifikasi itu dikembangkan lagi oleh Carol Walsh. Dasar klasifikasi ini itu didasari dengan perbandingan molekul RNA. Nah, Carol Walsh itu membagi makhluk hidup menjadi 6 kerajaan. Protista, Fungi, Animalia, Plantae, Archaebacteria, dan Eubacteria. Jadi kerajaan Monera sebelumnya itu dipecah atau dipisah menjadi 2 ya, Archaebacteria dan Eubacteria. Karena menurut Walsh, Archaebacteria itu berbeda dengan bakteri ya, dalam hal transkripsi dan translasi genetik. Selanjutnya pada tahun 1977, Carol J. Bolt itu membagi makhluk hidup menjadi 3 domain, yaitu dengan 6 kingdom. Domain pertama adalah bakteria, terdiri dari kerajaan bakteri. Terus Archaebacteria, terdiri dari kerajaan Archaea ya. Dan yang terakhir adalah domain Eukarya. Ini terdapat 4 kingdom atau 4 kerajaan: Protista,
Plantae, Animalia, dan Fungi. Nah, yang terbaru adalah Thomas Cavalier Smith pada tahun 2004. Dasar klasifikasinya yaitu memisahkan eukariota dan protista yang bersifat autotrof menjadi kingdom baru, yaitu Chromista. Beliau membagi menjadi 6 kingdom: bakteria, protozoa, Chromista, fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi begitu ya sejarah perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini itu sewaktu-waktu di masa yang akan datang itu bisa berubah sesuai dengan peradaban manusia nantinya ya. Tetapi sistem klasifikasi yang sering atau yang umum digunakan adalah sistem klasifikasi 5 kingdom yang dipelopori oleh Robert H. Whittaker ya, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi kelima kingdom ini yang umum digunakan dalam klasifikasi saat ini. Nah, untuk lebih jelas atau lebih mengenal tentang kingdom-kingdom ini, itu nanti akan ada bab khusus mengenai masing-masing kingdom ini ya, seperti bab Protista, bab Animalia, bab Fungi, dan bab Plantae. Nanti akan ada bab masing-masingnya. Tadi kita udah lihat bagaimana perkembangan klasifikasi dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi itu? Kenapa kita perlu untuk mengelompokkan makhluk hidup? Kita bakal memahami konsep dasar dari klasifikasi. Jadi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah atau mengelompokkan suatu makhluk hidup menjadi beberapa golongan atau beberapa unit-unit tertentu. Nah, golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya atau hierarkinya, yaitu dimulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan ilmu taksonomi atau sistematik. Nah, prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi ini adalah dengan membentuk sebuah takson. Takson itu dibentuk dengan cara mencandra objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencari persamaan ciri maupun perbedaan yang dapat diamati. Mencandra di sini itu berarti mengidentifikasi, terus membuat deskripsi dan memberikan sebuah nama. Nah, selanjutnya makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri itu dikelompokkan ke dalam suatu kelompok, yaitu disebut dengan takson. Nah, dengan cara demikian itu terbentuklah banyak takson ya. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Kemudian setiap takson ini ditempatkan pada tempatnya masing-masing ya, pada posisinya masing-masing. Dan juga sesuai dengan tingkatannya. Jadi takson di sini itu memiliki sebuah tingkatan. Nah, untuk tingkatan taksonomi atau takson itu kita bahas nanti di materi kedua, karena tingkatan takson ini berhubungan dengan materi kedua nanti ya, yaitu sistem klasifikasi. Nah, sebelum masuk ke sana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup ini. Jadi tujuan klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari sebuah makhluk hidup. Jadi mengelompokkan makhluk hidup yang didasarkan dengan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Terus mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk lain dari jenis yang lain. Terus dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup dan memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dan juga untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari suatu makhluk hidup ya. Nah, jadi itu ya beberapa tujuan dari sistem klasifikasi ini. Nah, berdasarkan dari tujuan tersebut, klasifikasi pada makhluk hidup itu memiliki manfaat, seperti kita dapat mempermudah dalam mempelajari,
makhluk hidup yang sangat beraneka ragam jenisnya. Misalnya, bila kita ingin mengamati jantung dari anggota burung, apakah kita akan membuka seluruh jantung semua jenis burung? Tentu hal ini tidak akan mungkin, bukan? Coba kita bayangkan. Hal ini betapa repotnya jika kita harus melakukan hal yang demikian tadi. Nah, untuk itu kita hanya cukup mengamati jantung dari salah satu anggota burungnya. Nah, begitu ya. Terus kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Misalnya gini, apabila kita mengamati kelelawar, elang, dan marmut, apakah kelelawar itu termasuk ke dalam golongan mamalia? Sama halnya seperti marmut, apabila kita amati dengan seksama, maka kelelawar mempunyai kesamaan dengan marmut. Dalam hal ini, karena termasuk hewan yang menyusui atau mamalia, kesamaan lainnya ialah bereproduksi dengan beranak. Meskipun pada kelelawar dan elang memiliki sayap untuk dapat digunakan terbang di udara, tetapi dalam hal ini elang memiliki perbedaan, yakni tidak dapat menyusui, melainkan bertelur, sehingga elang termasuk ke dalam kelompok apes atau burung ya. Jadi intinya manfaat dari pengklasifikasian makhluk hidup ini sejalan dengan tujuan klasifikasi makhluk hidup ini sendiri. Begitu ya. Oke, sekarang udah paham kan kalau klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Tapi tunggu dulu, ngelompokin ini itu dasarnya apa? Gak mungkin kan asal comot gitu aja terus kelompok-kelompokin begitu aja. Ternyata ada dasar-dasar tertentu yang dipakai oleh para ahli untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Kita bakalan bahas semuanya di materi berikutnya. Sebelum lanjut, gue punya catatan fisika, kimia, dan biologi yang masing-masingnya berisi semua bab materi level menengah atas. Gaya penulisannya point to point, langsung ke inti. Ini cocok banget buat kalian yang besok mau ujian, terutama buat kalian penganut sistem kebut semalam. Kurikulumnya sepanjang masa, bisa diupdate juga. Full bab, halamannya tebal, dan berisi gambar standar luar negeri. Langsung aja, buat kalian yang butuh catatan ini, cek aja di deskripsi. Kita lanjut ke materinya guys. Klasifikasi adalah sebuah pengelompokan makhluk hidup yang bertujuan salah satunya untuk memudahkan para ilmuwan dalam meneliti semua makhluk hidup. Jadi sistematis ya. Nah, terus bagaimana sih cara mengelompokkan suatu makhluk hidup itu? Dan dengan apa dasar pengelompokan tersebut dilakukan? Jadi ada beberapa dasar untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup ya. Yang pertama itu berdasarkan persamaan. Nah, misalkan begini, di sini ada contoh. Ada ayam dan elang. Berdasarkan ciri-ciri yang kita lihat, nih, termasuk golongan apakah ayam dan elang? Dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis apes atau burung, karena mereka memiliki persamaan, yaitu memiliki bulu, sayap, dan juga paruh. Begitu. Terus dasar kedua adalah berdasarkan perbedaan. Nah, apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, bahwa ayam itu termasuk ke dalam golongan omnivora, pemakan segala. Sedangkan elang termasuk golongan karnivora, yaitu pemakan daging. Dasar selanjutnya yaitu berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Nah, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup, pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah mengamati dari bentuk luar dulu. Nah, misalnya kita mengamati bentuk paruh atau jumlah sayap. Atau kita mengamati tumbuhan nih, yang kita amati dari luarnya itu seperti bentuk pohon, bentuk daun, bentuk bunga, ataupun yang lain-lain. Nah, ciri-ciri ini itu disebut dengan ciri morfologi, ciri luar dari makhluk hidup ya. Terus anatomi. Anatomi ini adalah bagian dalam makhluk hidup,
Jadi yang kita amati adalah ciri-ciri yang ada di dalam makhluk hidup itu, dalam tubuhnya. Seperti ada tidaknya sel trakea atau kambium dan yang lain-lain. Pokoknya yang terdapat dalam makhluk hidup yang tidak terlihat dari luar. Nah, ciri itu disebut dengan ciri anatomi ya. Dasar selanjutnya yaitu berdasarkan ciri biokimia. Sejalan dengan masa perkembangannya untuk menemukan klasifikasi makhluk hidup, selain berdasarkan ciri yang telah disebutkan tadi, bisa pula menggunakan ciri biokimia. Misalnya jenis-jenis enzim, jenis protein, jenis-jenis DNA. Nah, hal tersebut dapat menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Jadi berdasarkan biokimia. Nah, dasar selanjutnya yaitu berdasarkan manfaat. Jadi tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu makhluk hidup. Contohnya seperti tanaman. Nah, kita mengelompokkan beberapa tanaman sesuai dengan manfaatnya. Seperti contohnya tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk dijadikan sebuah obat. Terus tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sebagai pangan. Begitu. Jadi sesuai dengan manfaatnya. Nah, itulah dasar-dasar dari mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Jadi berdasarkan persamaan, perbedaan, berdasarkan ciri anatomi dan morfologi, berdasarkan biokimia, dan yang terakhir adalah berdasarkan manfaatnya. Mantap, sekarang kita udah tahu bagaimana dasar-dasar yang dipakai untuk mengelompokkan makhluk hidup. Nah, dari dasar-dasar ini berkembanglah berbagai macam sistem klasifikasi. Ada yang sederhana, ada juga yang kompleks. Penasaran sistem apa aja? Kita bakalan bahas sistem klasifikasi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, klasifikasi ini jadi memiliki sebuah sistem. Sistem klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang dimulai dan dirintis oleh ilmuwan terdahulu ya, dan terus berkembang sampai sekarang. Hal ini dikarenakan adanya penemuan-penemuan baru yang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Ada beberapa alasan yang digunakan para ahli atau ilmuwan sebagai dasar sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk itulah sistem klasifikasi dapat digolongkan menjadi 3 golongan atau 3 kelompok, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan sistem filogenik. Nah, kita akan bahas satu persatu dari sistem dasar klasifikasi ini. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alami, natural ya. Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami ini menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok alamiah. Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan karakter-karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Pada umumnya berdasarkan karakter-karakter morfologi, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok yang didasari dengan ciri-ciri alamiah makhluk hidup ya. Misalnya seperti kelompok hewan berkaki 4, kelompok hewan bersirip, terus kelompok hewan yang tidak memiliki kaki, dan sebagainya. Atau misalkan pada tumbuhan, seperti kelompok tumbuhan berdaun menyirip, kelompok tumbuhan berdaun seperti pita, dan sebagainya. Nah, ini digolongkan kepada sistem klasifikasi alami. Nah, kalau klasifikasi buatan itu apa? Jadi sistem klasifikasi buatan itu mengutamakan tujuan praktis nih dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi ini adalah ciri morfologi, sama seperti sistem klasifikasi alami ya. Namun bukan hanya ciri morfologi saja yang diamati di sini, tapi juga seperti alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidupnya, bentuk dan ukurannya. Misalnya pengklasifikasian pada tumbuhan, yaitu ada kelompok pohon, semak, perdu, dan gulma. Ataupun berdasarkan tempat hidup, itu dapat dikelompokkan hewan yang hidup di air dan juga hewan yang hidup di darat.
ataupun berdasarkan kegunaannya. Misalkan makhluk hidup yang digunakan sebagai bahan pangan atau obat-obatan. Nah, jadi begitu ya, klasifikasi buatan dan klasifikasi alami. Jadi sistem klasifikasi buatan ini lebih mengutamakan kepada tujuan praktis, seperti melihat morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidupnya, yaitu dari bentuk dan ukurannya. Nah, kalau sistem klasifikasi alami itu lebih mengutamakan ciri karakter dari makhluk hidupnya, seperti morfologinya dan juga anatomi atau bagian dalam tubuhnya. Nah, sekarang dasar sistem klasifikasi yang ketiga, yaitu sistem klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik ini merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak dari sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Jadi sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi nih. Teori ini diperkenalkan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Sistem klasifikasi filogeni ini merupakan sistem klasifikasi yang mendasari sistem klasifikasi modern. Jadi, dalam sistem klasifikasi filogenik ini, semakin dekat hubungan kekerabatan, maka semakin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar kelompok. Berarti kalau sedikit persamaan, maka perbedaannya itu semakin banyak ya. Artinya makin jauh hubungan kekerabatannya. Misalnya orang utan. Orang utan ini lebih dekat kekerabatannya dengan monyet dibandingkan dengan manusia. Hal itu didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu pengetahuan tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. Jadi para peneliti itu meneliti DNA antara manusia, orang utan, dan monyet. Manakah yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih erat? Dan hasilnya bahwa orang utan itu lebih dekat kekerabatannya dengan monyet daripada manusia. Nah, jadi begitu ya, 3 sistem dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Sistem dasar ya. Jadi ada 3, yaitu sistem filogenik, sistem alami, dan sistem buatan. Sistem buatan adalah sistem yang mengutamakan kepraktisan ya. Jadi dilihat dari seperti tempat hidup, pemanfaatannya, dan juga ukuran tubuhnya. Terus alami. Kalau alami ini lebih mengutamakan pada karakter-karakter alamiah makhluk hidupnya ya. Nah, kalau filogenik ini mengutamakan garis evolusi dari makhluk hidup atau sifat perkembangan genetiknya. Wah, ternyata sistem klasifikasi itu terus berkembang ya seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam klasifikasi modern, makhluk hidup itu dikelompokkan dalam tingkatan-tingkatan yang disebut sebagai takson. Bayangin, kayak struktur organisasi gitu. Ada tingkatan tinggi dan juga ada tingkatan yang rendah. Kita bakalan bahas tingkatan takson. Sebelum kita lanjut, gue bakalan nunjukin catatan yang udah gue tulis dan siap buat kalian santap. Penulisannya gue tulis point to point yang cocok banget buat nguatin pemahaman memori jangka panjang. Dan cocok juga buat ingatan jangka pendek yang berguna banget buat para penganut sistem kebut semalam yang besok mau menghadapin ujian. Dan bisa gue bilang, ini kurikulum sepanjang masa yang selalu ada di level menengah atas pelajaran sains. Kalaupun ada kurikulum baru, kalian bakalan tetap dapatin akses update-nya. Nah, ini yang gue suka dari buku digital. Lebih leluasa ngelihat materinya. Zoom in, zoom out, bebas nyaman kita, terutama kalau ada gambar-gambar. Selain itu, enak banget cari kata kunci yang materinya pengen kita pelajari. Buat kalian yang butuh, silahkan dapetin catatan ini. Aksesnya ada di deskripsi. Cek juga produk gue yang lainnya, siapa tahu kalian tertarik. Oke, makasih waktunya. Kita lanjut ke materinya. Nah, pada awalnya dalam klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki.
Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun kelompok-kelompok tersebut hanya disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan saja. Nah, urutan kelompok ini disebut dengan takson atau taksonomi. Kata taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis, yang artinya susunan, penyusun, atau penataan, atau dari kata taksyon, yaitu artinya setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi, dan dari kata nomos, yang artinya hukum. Nah, menurut ilmuwan biologi yang bernama Carolus Linnaeus, bahwa tingkatan takson itu diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurutan dari tingkat tinggi, yaitu yang umum, menuju tingkat yang lebih spesifik, yaitu di tingkatan yang terendah. Urutan hierarkinya yaitu kingdom, phylum atau divisio, terus klasis, ordo, familia, genus, species. Nah, semua ini adalah tingkatan-tingkatan dari takson ya. Kita akan bahas satu persatu tingkatan-tingkatan ini, beserta nanti saya akan berikan contoh makhluk hidup yang kita urutkan dari spesies hingga kingdom ya. Nah, yang pertama adalah taksonomi paling tinggi, yaitu kingdom atau kerajaan. Ini merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota yang paling banyak. Organisme di bumi ini dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan. Antara lain kingdom animalia, yaitu untuk hewan, kingdom plantae untuk tumbuhan, kingdom fungi itu untuk jamur, terus kingdom monera, dan kingdom protista. Nah, masing-masing dari kingdom ini memiliki tingkatan yang lebih rendahnya. Seperti contohnya, tingkatan yang lebih rendahnya untuk hewan dan tumbuhan, yaitu divisi dan phylum. Jadi divisi atau phylum itu merupakan takson yang berada di bawah tingkatan kingdom ya. Jadi tingkatan selanjutnya, divisi itu digunakan untuk taksonomi tumbuhan, sedangkan phylum digunakan untuk taksonomi hewan. Nah, kingdom animalia ini dibagi menjadi beberapa phylum, seperti Porifera, Coleanterata, Nematoda, dan juga Chordata, dan yang lainnya ya. Terus kingdom plantae nih. Kingdom plantae ini dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta untuk tumbuhan lumut, Pteridophyta untuk tumbuhan paku, dan Spermatophyta untuk tumbuhan yang memiliki biji. Setelah tingkatan divisi dan phylum, itu ada tingkatan kelas. Jadi phylum atau divisi itu tersusun dari beberapa kelas. Ini ditandai dengan nama kelas menggunakan akhiran yang berbeda-beda. Antara lain, Edonae itu untuk tumbuhan berbiji tertutup ya. Terus Opsida ini untuk tumbuhan lumut atau untuk divisi lumut. Contohnya seperti Bryophyta diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida untuk lumut hati, terus Anthoceratopsida untuk tumbuhan lumut tanduk, dan Bryopsida untuk lumut daun. Nah, begini ya. Jadi setiap kelas itu memiliki ciri di akhiran katanya sesuai dengan masing-masing dari divisi atau phylumnya ya. Kalau untuk divisi Bryophyta itu menggunakan akhiran Opsida, begitu. Terus tingkatan di bawah setelah kelas yaitu ordo. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan menjadi beberapa ordo atau bangsa. Hal ini didasarkan pada persamaan ciri yang lebih khusus. Nah, biasanya nama ordo pada takson tumbuhan itu digunakan akhiran ales ya. Sebagai contoh, kelas Dicotyledonae ini dibagi menjadi beberapa ordo, antara lain ordo Solanales, Cucurbitales, Malvales, Rosales, Asterales, dan Poales. Nah, tingkatan selanjutnya yang lebih rendah setelah ordo adalah family atau keluarga. Anggota takson setiap ordo itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa family ya, atau beberapa keluarga, yaitu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, nama family pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran aceae, namun ada pula yang tidak menggunakan akhiran itu.
Sementara itu, nama family pada hewan digunakan akhiran kata idae. Misalnya, Felidae itu untuk keluarga kucing dan Canidae untuk keluarga anjing. Nah, tingkatan yang lebih rendah selanjutnya setelah family itu adalah genus. Tingkatan takson berikutnya adalah genus. Ini merupakan tingkatan lain di bawah family, di mana setiap family itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus atau marga. Ini berdasarkan ciri-ciri tertentu yang lebih khususnya biasanya. Nah, huruf pertama genus itu ditulis dengan huruf kapital. Dan nama genus itu ditulis dengan huruf yang bercetak miring atau digaris bawahi. Sebagai contoh, family Poaceae itu terdiri dari genus yang pertama Zea, yaitu untuk jagung. Terus Sacharum untuk tebu, Tritinum gandum, dan Oriza, yaitu padi. Nah, tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan yang paling rendah, yaitu spesies. Spesies merupakan tingkatan takson paling dasar atau paling rendah. Anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri. Organisme dikatakan dalam satu spesies yang sama apabila dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nama spesies itu terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus, dan kata kedua menunjukkan petunjuk spesies. Nah, jadi itu ya urutan atau tingkatan dari sebuah taksonomi. Jadi dari tingkatan tadi bisa kita simpulkan jika dari spesies menuju kingdom, maka takson semakin tinggi. Selain itu, jika takson semakin tinggi, maka jumlah organisme akan semakin banyak. Persamaan antara organisme juga akan makin sedikit, sedangkan perbedaannya akan semakin banyak. Sebaliknya, dari kingdom menuju spesies, maka taksonnya akan semakin rendah. Dan jika takson semakin rendah, maka jumlah organisme akan semakin sedikit. Dan persamaan antar organisme akan semakin banyak, sedangkan perbedaannya akan semakin sedikit. Oke, teori tingkatan taksonnya itu udah paham kan? Kingdom, phylum, kelas, sampai spesies. Tapi mungkin masih agak abstrak ya di kepala. Tenang, biar makin jelas, sekarang kita lihat contoh nyata. Bagaimana sih cara ngelompokin makhluk hidup dari yang paling umum sampai yang spesifik? Nah, supaya kita lebih jelas lagi memahami tingkatan dari taksonomi ini, kita akan coba mengklasifikasikan salah satu dari makhluk hidup ya. Nah, di sini ada beberapa jenis dari spesies harimau ya. Jadi dalam satu spesies itu terdapat tingkatan yang lebih rendah lagi, yaitu jenis-jenisnya, atau disebut dengan subspesies. Seperti contohnya di sini. Ini adalah kelompok dari spesies harimau ya, atau Panthera tigris ya. Nah, kita ambil salah satu dari spesies harimau ini sebagai contoh. Kita ambil harimau emas. Jadi harimau emas ini masuk ke dalam kelompok spesies Panthera tigris atau harimau ya, bersamaan dengan jenis-jenis yang lain seperti harimau Sumatera, harimau Benggala, dan harimau Jawa. Nah, tingkatan yang lebih tingginya yaitu genus. Jadi harimau emas ini masuk ke dalam kelompok genus Panthera ya. Panthera adalah sebuah kelompok kucing besar seperti singa dan juga macan. Nah, kucing emas ini atau harimau masuk ke dalam genus ini. Setelah genus, tingkatan yang lebih tingginya yaitu family. Nah, kucing emas itu masuk ke dalam family atau keluarga Felidae atau kucing-kucingan. Ini termasuk dengan kucing kecil ataupun kucing besar seperti kucing rumahan, kucing hutan, dan juga kucing besar. Nah, masuk ke dalam keluarga Felidae ya. Nah, tingkatan selanjutnya yang lebih tinggi yaitu ordo. Harimau emas ini masuk ke dalam ordo Carnivora ya, dalam sebuah kelompok kelas mamalia. Jadi mamalia ini memiliki beberapa ordo ya, salah satunya yaitu ordo Carnivora, yaitu pemakan daging. Nah, anggota-anggota kelompok dari ordo Carnivora
Harimau emas ini adalah semua mamalia pemakan daging. Itu masuk ke dalam ordo karnivora ini. Contohnya lumba-lumba dan juga beruang ya. Nah, tingkatan di atasnya setelah ordo yaitu kelas. Harimau emas ini masuk ke dalam kelas mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Anggota kelompoknya adalah semua ordo yang ada dalam kelas mamalia, seperti mamalia pemakan daging, mamalia berkantung, dan mamalia bersayap. Setelah mamalia, tingkatan yang lebih tingginya yaitu filum. Nah, harimau emas itu masuk ke dalam filum Chordata, yaitu kelompok hewan termasuk vertebrata, yaitu yang memiliki tulang belakang, dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri serupa. Contoh anggotanya yaitu semua hewan yang memiliki tulang belakang dan juga beberapa hewan yang mirip dengan hewan tidak memiliki tulang belakang seperti lancet dan tunicat. Nah, selanjutnya tingkatan yang paling tinggi yaitu tingkatan kingdom. Kucing emas itu masuk ke dalam kingdom animalia ya. Hewan, binatang, fauna, marga satwa atau satwa adalah organisme eukariotik multiseluler. Eukariotik adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel membran lainnya. Jadi sebuah organisme yang di dalam selnya itu memiliki membran. Nah, sedangkan multiseluler itu adalah hewan yang memiliki lebih dari satu sel. Jadi eukariotik multiseluler adalah organisme bersel lebih dari satu yang dimana selnya memiliki membran sel ya. Salah satu ciri dari kerajaan animalia ini adalah mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Beda seperti tanaman. Contoh anggota-anggota dari kerajaan animalia ini adalah semua hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi itu ya contoh dari klasifikasi menurut tingkatan taksonomi. Terbukti bahwa semakin tinggi tingkatan taksonomi, perbedaan dan jumlah anggotanya akan semakin banyak, sehingga persamaan antar organismenya akan semakin sedikit. Nah, sebaliknya, jika tingkatan takson semakin rendah, maka jumlah anggota kelompoknya itu semakin sedikit dan perbedaannya semakin sedikit, serta persamaan antara organismenya akan semakin banyak. Nah, jadi begitu ya. Nah, setelah melihat contohnya, sekarang pasti kalian bisa mikir nih, kalau seandainya para ilmuwan nemuin makhluk baru, gimana sih caranya kita tahu makhluk itu masuk ke kelompok mana? Nah, disinilah peran kunci determinasi. Ini tuh kayak peta atau panduan untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Penasaran cara pakainya? Kita bahas di materi berikutnya. Makhluk hidup perlu adanya proses identifikasi. Identifikasi merupakan suatu proses yang dapat kita lakukan untuk menentukan atau mengetahui identitas dari suatu jenis organisme. Banyak metode yang dapat kita gunakan untuk mengetahui identitas suatu jenis organisme. Di antaranya dengan mengkonfirmasi langsung kepada ahlinya, mencocokkan dengan spesimen, atau dengan menggunakan suatu instrumen, yaitu kunci identifikasi atau kunci determinasi. Kunci determinasi tersebut merupakan serangkaian pertanyaan yang dapat menggiring kita sehingga dapat mengetahui nama dari jenis organisme yang ingin kita ketahui identitasnya. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya dalam satu takson ya. Kunci determinasi adalah uraian, keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh bagaimana itu kunci determinasi ya.
Simak baik-baik. Nah, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah kunci determinasi. Yang pertama itu adalah dikotom. Dikotom kalau arti secara singkatnya yaitu lawan kata. Misalnya nanti ada tumbuhan berspora dan lawan katanya yaitu tumbuhan yang tidak berspora. Atau misalnya hewan yang memiliki tulang belakang, terus lawan katanya yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, begitu ya. Jadi dikotom itu adalah sebuah pertanyaan ya, yang saling berlawanan sifatnya. Terus hal yang paling penting keduanya yaitu ciri dari makhluk hidup. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan dengan menunjukkan ciri-ciri yang dimulai dari ciri umum hingga nantinya ke ciri yang lebih khusus. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan ke dalam bagan kunci determinasi ya. Nah, di sini kita contohnya akan mengidentifikasi lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuat dua buah pertanyaan dengan menggunakan ciri-ciri dari kelompok ini, kelompok tumbuhan ini. Nah, pertanyaan ini harus berlawanan satu sama lainnya. Misalnya, pertanyaan pertama yaitu apakah jenis tanaman berspora? Terus untuk pertanyaan yang kedua itu adalah lawan kata dari pertanyaan ini. Berarti apakah tanaman ini tidak berspora? Nah, setelah itu kita kelompokkan dari kelompok tanaman di sini. Mana yang berspora dan mana yang tidak memiliki spora. Oh ya, untuk pertanyaan ciri-ciri makhluk hidup ini itu harus dimulai dengan pertanyaan yang umum terlebih dahulu ya, yang nantinya itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus ya. Nah, sekarang kita kelompokkan terlebih dahulu tanaman-tanaman di sini. Mana yang memiliki spora dan mana yang tidak memiliki spora. Di sini dalam kelompok ini tanaman yang memiliki spora atau berspora yaitu suplir dan lumut ya. Dan yang tidak memiliki spora berarti jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Nah, untuk pertanyaan pertama itu kita kasih tanda 1 ya. Dan untuk pembeda pertanyaan berspora dan tidak bersporanya itu kita kasih tanda A dan B. Jadi 1A, 1B gitu. Nantinya itu 2A, 2B, 3A, 3B. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu kita kelompokkan lagi tanaman-tanaman atau kelompok yang masih lebih dari satu ya. Di sini berspora dan tidak spora kita kelompokkan lagi. Pertama-tama kita kelompokkan lagi tanaman yang berspora dengan menggunakan pertanyaan yang lebih khusus. Misalnya tanaman yang berbatang jelas atau memiliki batang. Dan berarti lawan katanya yaitu tanaman yang tidak memiliki batang. Nah, kita kelompokkan tanaman berspora ini ke dalam pertanyaan ini. Kalau di sini suplir itu memiliki batang yang jelas ya, sedangkan lumut itu tidak memiliki batang. Nah, jika sudah seperti ini, masing-masing memiliki satu anggota, maka kita tidak perlu membuat pertanyaan yang lebih khususnya lagi ya. Jadi pengelompokannya cukup sampai di sini saja. Nah, kita lanjutkan untuk mengelompokkan menggunakan dua pertanyaan yang lebih khususnya ya. Untuk tanaman yang tidak memiliki spora. Di sini ada jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kita buat dua buah pertanyaan lagi, tetapi yang lebih khususnya lagi. Misalnya seperti tanaman berbiji tertutup dan lawan katanya berarti tanaman berbiji terbuka ya. Nah, kita kelompokkan. Di sini jagung, kedelai, terung itu masuk ke dalam tanaman berbiji tertutup ya. Dan melinjo itu masuk ke dalam tanaman berbiji terbuka. Nah, untuk melinjo ini cukup, gak usah
kita kelompokkan lagi karena udah spesifik ya untuk tanaman melinjo. Nah, kalau untuk biji tertutup itu kita perlu mengelompokkannya lagi karena anggotanya itu lebih dari satu ya. Itu jagung, kedelai, dan terung. Nah, jadi kita kelompokkan lagi menggunakan 2 buah pertanyaan ciri-ciri yang lebih khusus lagi ya. Misalnya seperti berbiji keping 2 dan biji berkeping 1. Di sini kedelai dan terung itu masuk ke dalam biji berkeping 2 ya. Sedangkan jagung itu masuk ke dalam biji berkeping 1. Nah, untuk jagung ini di sini sudah cukup ya, gak usah kita kelompokkan lagi karena anggotanya 1. Nah, untuk berkeping 2 di sini kedelai dan terung kita kelompokkan lagi yang lebih khususnya lagi. Misalnya tanaman yang berbunga berbentuk seperti kupu-kupu dan tanaman berbunga bentuknya seperti trompet. Kedelai masuk ke dalam tanaman yang memiliki bunga seperti kupu-kupu ya. Sedangkan terung masuk ke dalam tanaman yang memiliki bunga berbentuk trompet. Nah, jika semuanya sudah memiliki ciri-ciri yang khusus masing-masing seperti ini, itu artinya kita sudah selesai dalam membuat kunci determinasi ya. Nah, jika diagram ini kita tulis, maka jadi seperti ini ya. Seperti daftar isi. Nah, biasanya dalam soal-soal kunci determinasi itu bentuknya seperti ini ya, tulisan. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Jadi cara membacanya yaitu, nah kita kan tadi membuat sebuah pengelompokan dengan menggunakan 2 buah pertanyaan yang berlawanan ya, seperti berspora dan tidak berspora. Nah, fase pengelompokan itu yang pertama kita simbolkan dengan angka 1. Fase pengelompokannya. Dan pertanyaannya kita bedakan menggunakan huruf A dan B. Jadi untuk berspora kodenya itu 1A dan untuk tidak berspora itu kodenya 1B. Nah, kita tulis di sini. Kita masukkan 2 pertanyaan tadi yaitu yang A dan B, berspora dan tidak berspora, dimasukkan ke dalam fase pengelompokan pertama ya, yang kita simbolkan dengan angka 1. Nah, dalam fase pertama ini terdapat 2 kelompok atau 2 pertanyaan, yaitu tumbuhan yang berspora dan tumbuhan yang tidak berspora, yang kita simbolkan dengan A dan B. Nah, setelah itu A dan B ini kita kasih keterangan di pojok kanannya. Misalkan A, tumbuhan yang berspora. Nah, ini kita harus kelompokkan lagi karena objek yang berada pada kelompok tumbuhan berspora itu lebih dari 1 ya. Berarti kita harus mengelompokkannya lagi. Nah, kita masuk ke fase pengelompokan kedua berarti. Nah, kita tulis 2 di sini. Yang artinya itu tumbuhan yang berspora itu masuk ke fase pengelompokan yang kedua. Nah, fase pengelompokan kedua itu kita tulis di bawahnya. Nah, untuk yang B, tumbuhan yang tidak berspora itu juga harus dilakukan pengelompokan ya. Karena objek yang berada pada tumbuhan yang tidak berspora itu lebih dari 1, yaitu jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Berarti untuk B, yaitu tumbuhan yang tidak berspora, itu harus masuk ke pengelompokan fase yang ketiga. Nah, begitu ya. Jadi, jika harus dikelompokkan lagi, keterangannya kita tulis saja fase yang selanjutnya. Misalkan fase selanjutnya yaitu fase kedua. Terus fase ketiga, kita tulis angka 2 dan 3 di sana ya. Nah, kita masuk ke fase kedua. Di sini ada 2 pertanyaan atau 2 kelompok ya. Yaitu tumbuhan yang berbatang jelas dan tumbuhan yang tidak memiliki batang. Nah, di fase pengelompokan kedua ini pun pertanyaan-pertanyaan itu masih disimbolkan dengan A dan B. Nah, di fase kedua ini kan kita mengelompokkan 2 objek makhluk hidup ya, yaitu suplir dan lumut.
Nah, di sini suplir itu masuk ke kelompok batang jelas ya, yaitu 2A. Sedangkan lumut masuk ke 2B, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki batang jelas. Nah, dengan begini, ini kan kita tidak harus mengelompokkan lagi, karena objek yang ada dalam satu ciri atau pertanyaan itu ada satu objek, tidak lebih dari satu. Berarti keterangan di sini itu kita tulis saja objek makhluk hidupnya. Misalkan 2A, tumbuhan yang berbatang jelas. Nah, keterangannya itu yaitu suplir. Terus yang untuk B itu lumut. Nah, jadi begitu ya. Jika dalam satu kelompok itu terdapat lebih dari satu makhluk hidup atau satu objek, kita harus mengelompokkannya lagi. Dan keterangannya itu adalah fase pengelompokannya ya. Misalkan kita masuk ke fase 2. Kita tulis di keterangannya yaitu 2. Tulis dengan angka ya. Terus jika dalam kelompok itu terdapat satu makhluk hidup aja, satu objek saja, maka kita tidak harus mengelompokkannya lagi. Dan kita tulis dalam keterangannya yaitu nama objek makhluk hidupnya. Misalnya 2A, ini berbatang jelas, memiliki satu anggota saja yaitu suplir. Nah, kita tulis di keterangannya yaitu suplir. Nah, untuk tidak berbatang jelas, ini anggotanya cuma lumut. Berarti kita tulis di sini lumut. Begitu ya. Semoga paham. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat atau mempelajari bagaimana cara menulis kunci dikotom dari kunci determinasi ini. Saya akan berikan 2 contoh bagaimana cara menuliskan kunci dikotom ya, menggunakan kunci determinasi ini. Contoh yang pertama, kita akan tulis kunci dikotom dari lumut. Nah, di sini lumut itu berada di kelompok B ya. Fase pengelompokan kedua, berarti 2B. Nah, kita tulis 2B. Nah, setelah itu kita lihat fase kedua ini ada di sebelah mana fase pertama. Kalau kita lihat di sini fase kedua itu ada di A-nya fase pertama ya. Berarti ada di 1A, yaitu tumbuhan yang berspora. Kita tulis 1A. Nah, jadi ini kunci dikotom dari lumut, yaitu 1A strip 2B. Paham ya? Sekarang contoh selanjutnya. Kita akan menuliskan kunci dikotom dari jagung. Nah, jagung di sini itu masuk ke fase 4 ya, yaitu di B. Berarti kita tulis 4B. Nah, setelah itu kita lihat fase 4 itu ada di sebelah mana fase sebelumnya. Kita lihat di sini fase 4 itu ada di 3A ya, berbiji tertutup. Berarti kita tulis 3A. Nah, setelah itu fase 3 itu ada di mana? Jadi asal mula fase 3 itu ada di mana? Yaitu ada di sini ya, di B1. Jadi 1B. Nah, kita tulis 1B. Nah, jadi kunci dikotom dari jagung yaitu 1B strip 3A strip 4B. Begitu ya untuk kunci dikotom. Keren banget kan kunci determinasi? Tinggal ngikutin langkah-langkahnya, terus ketemu deh makhluk hidup itu masuk ke kelompok mana. Nah, setelah tahu kelompoknya, makhluk hidup juga itu harus punya nama dong. Tapi nggak sembarangan nama yang bisa dipakai oleh makhluk hidup itu. Ada aturan internasionalnya. Kita bakalan bahas sistem tata nama makhluk hidup. Setiap jenis makhluk hidup itu memiliki nama ilmiah atau kadangkala juga disebut dengan istilah nama Latin ya. Penyebutan nama Latin ini sebenarnya kurang tepat karena sebagian besar nama yang diberikan itu bukan dalam bahasa Latin yang asli, melainkan nama yang diberikan oleh orang yang pertama kali mendeskripsikannya, baru kemudian itu dilatinkan. Nah,
Orang yang mendeskripsikan suatu spesies itu disebut dengan deskriptor ya. Nama spesies yang diberikan oleh ahli pada mulanya itu merupakan deskripsi lengkap suatu organisme. Misalnya, Physalis amnoramosisme remis angulosis glabris flis dentocerati, yang berarti tanaman yang memiliki batang bersudut dan daun berbulu dengan tepian yang bergerigi. Nah, namun pada perkembangannya, nama yang cukup panjang ini itu dianggap kurang praktis dan akan sulit untuk diingat jika dihafal ya. Sehingga nama ilmiah yang panjang ini diubah menjadi nama genus dan spesies yang ringkas dan jelas hingga mudah untuk diingat. Contohnya seperti Physalis angulata. Pemberian nama ilmiah pada setiap makhluk hidup tujuannya agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman. Karena biasanya nama spesies akan disebut berbeda di daerah yang berbeda. Misalnya nih, di Jawa Tengah, pisang itu disebut dengan gedang. Sedangkan di Jawa Barat, gedang artinya pepaya. Terus, pisang di Jawa Barat itu disebut dengan cau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pisang disebut dengan banana. Nah, tentunya hal seperti ini pasti akan membuat kesalahpahaman ya. Nah, maka dari itu, nama ilmiah itu penting digunakan pada setiap makhluk hidup. Contohnya misalnya nama ilmiah dari pepaya, yaitu Carica papaya. Terus nama ilmiah dari pisang, yaitu Musa paradisiaca. Nah, dengan penamaan ilmiah ini itu bisa dianggap sebagai nama pemersatu ya. Kalau diibaratkan dengan bahasa seperti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu untuk bahasa-bahasa daerah yang lain yang ada di Nusantara ya. Nah, jadi begitu ya. Terus pada tahun 1735, Carolus Linnaeus memperkenalkan sistem pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis spesies yang menggunakan sistem tata nama ganda atau disebut dengan binominal nomenklatur. Jadi binominal nomenklatur itu adalah pemberian nama spesies menggunakan dua kata yang merupakan deskripsi atau gambaran dari organisme tersebut. Nah, pada sistem tata nama binominal nomenklatur ini itu mengikuti beberapa kaidah penulisan. Jadi ada kaidah penulisannya ya dalam menulis nama spesies makhluk hidupnya. Kaidahnya antara lain yaitu yang pertama menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Terus terdiri dari dua kata, di mana kata pertama itu merupakan nama genus, sedangkan kata kedua adalah nama spesies yang spesifik. Contohnya nama Latin dari cempaka putih yaitu Misselia alba. Nah, di sini terdiri dari dua kata, yaitu Misselia dan alba. Kata pertama itu menunjukkan genus. Di sini cempaka putih memiliki genus Misselia ya. Dan alba di sini itu menunjukkan nama spesies yang spesifik dari cempaka putih ya. Kaidah selanjutnya yaitu huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan huruf selanjutnya itu ditulis dengan huruf kecil ya kata pertamanya. Nah, kaidah selanjutnya yaitu nama genus dan nama spesies itu ditulis dengan cetak miring atau biasa disebut dengan italik ya. Jadi ditulisnya dengan menggunakan tulisan bercetak miring. Nah, jikalau tidak bisa menggunakan cetak miring itu bisa menggunakan garis bawah. Jadi si nama ilmiahnya itu kita kasih garis bawah ya, underline. Nah, kaidah selanjutnya yaitu nama atau singkatan nama dari deskriptor itu dapat ditulis di belakang nama spesies ya. Penulisannya dengan menggunakan huruf tegak tanpa garis bawah. Nah, jadi biasanya dalam penamaan spesies makhluk hidup itu tak jarang ada yang ditambahkan dengan nama deskriptornya ya, atau yang mendeskripsikan makhluk hidup tersebut. Misalnya contohnya seperti nama Latin dari kedelai, yaitu
Glycine Max Mer. Nah, Mer di sini itu merupakan nama dari deskriptor ya, atau yang mendeskripsikan makhluk hidup ini, yaitu kedelai. Contoh lain yaitu nama ilmiah dari buncis, Vicia fava L. L di sini adalah singkatan dari nama deskriptornya ya, yaitu Linnaeus. Jadi Linnaeus itu adalah seorang yang mendeskripsikan tanaman buncis ya, sehingga nama atau singkatannya itu dimasukkan ke dalam nama ilmiah dari buncis. Nah, jadi itu ya materi dari sistem tata nama makhluk hidup. Nah, gimana? Sekarang kita udah paham kan kenapa klasifikasi itu penting dan bagaimana cara kerjanya? Dari sejarah, sistem, sampai cara ngasih nama makhluk hidup itu, semuanya ada aturannya. Makasih yang udah nonton bab klasifikasi ini sampai akhir. Semoga materi yang gue sampein bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat kita semua. Buat kalian yang butuh catatan atau produk lain di channel ini, cek aja di deskripsi. Gue Karaka, seorang noob scientist. See you next video.